Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Haidir Zulkarnain, NIM 14 19 10 20 10 44, akan mempresentasikan tentang op-amp atau operational amplifier. Nah, di sini operational amplifier yaitu merupakan atau dirancang untuk melakukan operasi matematika seperti pertambahan, pengurangan, integrasi, dan diferensiasi. Nah, maka dari itu disebut juga penguat operasional, di mana penguat operasional ini merupakan penguat multistage dan terdiri dari stage atau tahap-tahap penguat diferensial, amplifier penguat CE, gain tinggi, dan penguat push-pull emitter kelas B. Nah, di sini terdapat gambar atau simbol dari op-amp, di mana terdapat supply positif, supply negatif, dan non-invert input, dan juga invert input, dan juga output atau keluarannya. Nah, pada di sini jika masukannya pada non-invert mendapat supply positif, maka di sini outputnya juga positif atau tidak akan berubah karena non-invert bukan merupakan sebuah pembalik. Dan jika sebaliknya, jika invert mendapatkan jika non-invert input mendapatkan supply negatif, maka outputnya pun akan negatif juga. Dan sebaliknya untuk invert input, jika mendapatkan supply positif, maka outputnya akan menghasilkan minus karena invert merupakan pembalik. Nah, di gambar berikut terdapat blok diagram penguat operasional atau op-amp, di mana terdapat beberapa tahap, maka dari itu disebut juga penguat multistage. Nah, di 3 tahapan tersebut terdapat tahap masukan penguat diferensial diikuti oleh amplifier gain tinggi, dan pada tahap keluaran. Sirkuit elektronik kunci dalam op-amp adalah penguat diferensial, di mana penguat diferensial dapat menerima 2 sinyal masukan dan memperkuat perbedaan antara 2 sinyal masukan ini. Nah, dapat dilihat blok diagramnya pada gambar. Nah, di sini ada 5 poin yang dapat kita amati untuk op-amp, di mana pada poin pertama terdapat tahap masukan dari op-amp, yaitu penguat diferensial, dan tahap keluaran biasanya merupakan push-pull emitter follower kelas B pada kotak blok diagram yang terakhir tadi. Dan ini push-pull emitter kelas B. Dan tahap yang kedua yaitu tahapan internal op-amp adalah kop langsung. Jadi bukan kapasitor kopling yang digunakan. Kopling langsung juga memungkinkan agar op-amp dapat memperkuat sinyal DC maupun sinyal AC. Dan poin yang ketiga yaitu op-amp memiliki impedansi masukan yang sangat tinggi, yaitu idealnya tidak terbatas atau tak terhingga, dan impedansi keluarannya sangat rendah atau idealnya 0. Dan poin keempat yaitu op-amp memiliki gain loop terbuka yang sangat tinggi, dan juga idealnya tidak terbatas, biasanya lebih dari 200.000. Dan poin kelima yaitu op-amp hampir selalu dioperasikan dengan umpan balik negatif. Di sini terdapat penguat diferensial atau DA, di mana DA atau penguat diferensial merupakan kunci dari pengoperasian op-amp. Kita akan membahas rangkaian ini secara rinci, dan dalam amplifier konvensional ini sinyal umumnya input tunggal diterapkan pada terminal input dan keluaran yang diperoleh pada terminal output. Nah, di bawah ini ada gambar blok diagramnya penguat biasa, yaitu di mana tegangan masukan V diamplifikasi ke AV. Di sini outputnya, di mana A adalah merupakan gain tegangan penguatnya. Maka karena itu voltase outputnya di mana V0 sama dengan AV, di mana A merupakan gain tegangan penguatnya.
Nah, di bawah ini juga ada diagram blok penguat diferensial di mana ada dua input yaitu V1 dan V2. Nah, di sini ada penguat ini menguatkan perbedaan antara dua voltase masukan. Maka dari itu keluarannya yaitu V0 di mana A yaitu dikalikan dengan V1 min V2 di mana A seperti tadi yaitu merupakan gain tegangan penguatnya. Nah, di sini ada contoh soalnya yaitu amplifier diferensial mempunyai open circuit dan dengan voltase gainnya yaitu sebesar 100 dan sinyal inputnya yaitu sebesar 3,25 volt dan 3,15 volt. Maka tentukanlah tegangan outputnya. Nah, di sini solusinya yaitu atau jawabannya dengan mencari V output yaitu sama dengan A dikalikan V1 min V2. A-nya 100, V1-nya 3,25 dan V2-nya yaitu 3,15. Nah, di sini 100 dikalikan 3,25 min 3,15 yaitu sebesar 0,10 atau 0,1 di mana jika dikalikan dengan 100 yaitu sama dengan 10 volt. V outputnya yaitu 10 volt. Nah, di selanjutnya ada sirkuit dasar penguat diferensial di mana pada gambar satu ini menunjukkan rangkaian dasar penguat diferensial. Nah, ini terdiri dari dua transistor yaitu pada transistor Q1 mempunyai karakteristik yang identik secara idealnya dan mempunyai transistor yang Q2 ini di mana keduanya mempunyai karakteristik yang identik. Dan pada gambar yang kedua merupakan simbol penguat diferensialnya. Ini. Nah, tentang penguat diferensial terdapat 5 poin juga. Pada poin pertama, penguat diferensial DA adalah perangkat terminal 2 masukan yang menggunakan sedikitnya 2 transistor pada Q1 dan Q2 tadi. Dan transistor penguat diferensial Q1 dan Q2 disesuaikan sehingga karakteristiknya sama. Dan poin ketiga, kita dapat menerapkan sinyal ke penguat diferensial dalam dua cara, yaitu yang pertama, sinyal diaplikasikan pada satu masukan DA dan input lainnya di-groundkan atau diketanakan. Dan yang poin keempat, yaitu kita dapat mengambil keluaran dari DA dengan dua cara berikut. Yang pertama, keluaran dapat diambil dari salah satu terminal output dan ground. Dalam hal ini disebut pengaturan output single-ended. Dan yang kedua, cara kedua yaitu keluaran dapat diambil antara dua terminal output yaitu antara kolektor key dan key. Dan yang kelima, poin kelima yaitu pada umumnya penguat diferensial dioperasikan untuk keluaran tunggal. Di sini ada pengoperasian diferensial amplifier atau penguatan diferensial. Poin pertama yaitu misalkan sinyal diterapkan pada input 1 di sini yaitu pada basis transistor Q1 di sini, dari sini basisnya, dan input 2 yaitu basis transistor 2 dikumpulkan seperti pada gambar di bawah. Transistor Q1 akan bekerja dalam dua cara yaitu sebagai penguat emitor umum dan sebagai penguat pengumpul umum. Nah, sebagai penguat pengumpul umumnya sinyal dimasukkan atau sinyal masukan ke Q1 akan muncul pada keluaran 1 yaitu kolektor Q1 pada sini outputnya sebagai sinyal terbalik yang diperkuat. Nah, untuk sebagai penguat kolektor umum sinyal muncul pada emitor Q1 dalam fase input dengan input dan hanya sedikit lebih kecil di sini. Karena pemancar Q1 dan Q2 biasa terjadi, maka sinyal emitor menjadi masukan ke Q2. Maka dari itu Q2 berfungsi sebagai penguat basis umum. Lalu sinyal pada emitor Q2 di sini akan diperkuat dan muncul pada output 2 yaitu kolektor Q2 akan muncul di sini. Pada fase dengan sinyal emitor dan karenanya pada fase dengan sinyal input yaitu pada pada input 1. Dan